Hai, selamat datang di Kehamilan Prima. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Like dan share agar informasinya sampai kepada orang-orang yang Anda sayangi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, ataupun oral. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi jarum suntik yang sama. Jika dibiarkan, infeksi menular seksual dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker leher rahim. Dan apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir cacat, dan berisiko menularkan ke bayi. Apa saja macam-macam penyakit menular seksual? Berikut penjelasannya. Yang pertama, sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang dikenal juga dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Adapun gejalanya, nyeri tenggorokan, demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot, dan kemerahan di kulit atau ada benjolan seperti jengger ayam di daerah kemaluan. Apabila sifilis ditularkan dari ibu ke bayi, maka akan timbul gejala dari sifilis kongenital. Gejala tersebut bisa berupa berat badan rendah, kelainan anatomi hidung, kelainan bentuk gigi, kemerahan pada anus dan mulut, dan gangguan penglihatan. Yang kedua adalah gonore. Gonore disebut juga dengan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Adapun gejalanya, kencing nanah, keluar cairan dari vagina seperti krim kehijauan, nyeri dan panas saat buang air kecil, sering buang air kecil, muncul bercak darah atau perdarahan di luar siklus menstruasi, nyeri saat berhubungan, nyeri perut dan panggul, bengkak pada vulva, nyeri tenggorokan, dan demam. Gonore dapat ditularkan dari ibu ke bayi. Pada bayi biasanya menyerang pada mata. Dalam kondisi ini, bayi mungkin mengalami mata merah dan bengkak, atau mata mengeluarkan cairan tebal seperti nanah. Yang ketiga, HPV. HPV disebabkan oleh human papillomavirus. Human papillomavirus yang dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks. Adapun gejalanya, nyeri perut bagian bawah dan area panggul, nyeri saat berhubungan, ada cairan yang keluar per vaginam, perdarahan di luar siklus menstruasi, dan perdarahan saat menopause. Keempat, HIV. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, dan saat persalinan. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Berikut gejalanya. Yang kelima, chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim. Sedangkan pada pria, infeksi ini menyerang saluran urin di penis. Adapun gejalanya, keputihan yang sangat berbau pada wanita, rasa terbakar saat buang air kecil, nyeri dan perdarahan saat setelah berhubungan. Yang keenam, trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini menimbulkan keputihan atau kadang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Yang ketujuh, penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis. Penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati.
Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik dan transplantasi organ. Selanjutnya, herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Virus ini bersifat aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus ini terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Ciri-cirinya, luka lepuh berisi cairan dan kemerahan, area luka terlihat bengkak dan lunak jika ditekan, luka lepuh akan pecah mengeluarkan cairan atau darah. Selanjutnya, limfogranuloma venereum. Dengan gejala, ada luka ulkus pada area kelamin atau mulut, pembengkakan kelenjar getah bening, permasalahan pada proses buang air besar dan buang air kecil, bernanah di area yang terinfeksi, infertilitas, ketegangan otot panggul, dan kematian jaringan. Dan yang terakhir, granuloma inguinal. Dengan gejala, munculnya benjolan kemerahan di area selangkangan, anus, atau wajah. Ada luka dan bau tidak sedap pada kelamin. Infeksi dapat menyebar ke tulang, sendi, hati, melalui aliran darah. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, penderita sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang menderita penyakit tersebut. Segera konsultasikan ke dokter jika mengalami salah satu gejala dari penyakit menular seksual. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Like dan share agar informasinya sampai kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.